Kalau versi ibunya yang jualan es, itu bilang pemilik rumah tersebut gagal mendapatkan tumbal untuk yang dia sembah. Dan pada akhirnya sekeluarga itu meninggal tragis gitu. Nah, itu kan motorannya masing-masing tuh. Nah, dia kan di belakang. Terus kan ada mobil nutupin motorku. Akhirnya dia mau nyalip itu, dia melihat aku tuh ngegonceng orang yang sama gitu loh, Mas. Dia tuh memakai dress di bawah lutut, lengan segini, rambutnya coklat sama kayak kamu. Tapi wajahnya nggak tahu, soalnya kamu belakangi. Dia mengakui namanya itu Maria. Dia tinggal di rumah Darmo itu. Dia itu kenapa ngikutin, karena merasa wajahnya itu mirip. Aku juga harus seperti dia, gitu. Kan kaget. Harus seperti gimana Pak De, gitu. Jadi si Maria pengen dirimu tuh matinya tragis juga. Iya. Jadi guys, kalau kita bicara tentang Surabaya, itu salah satu kota bersejarah. Ada satu pidato yang ikonik dari Bung Tomo, merdeka atau mati. Tapi kalian tahu nggak guys, ternyata di Surabaya juga ada kisah-kisah misteri. Salah satunya adalah legenda Rumah Hantu Darmo. Ini banyak banget cerita versi yang beredar tentang Rumah Hantu Darmo, sampai kalau kita baca, kita mikir, jadi ceritanya sebenarnya itu yang mana sih? Awalnya sendiri gue kira Rumah Hantu Darmo itu hantunya Pak Darmo. Ternyata bukan. Justru rumah besar terbengkalai itu masih misterius ya, siapa yang punya. Ada satu versi yang mengatakan, jadi rumah ini itu punya orang kaya, tapi dia pakai pesugihan dan harus ada tumbalnya. Nah, ketika si keluarga ini nggak bisa ngasih tumbal, satu persatu keluarganya meninggal dunia. Terus ada juga kisah legend tentang tukang nasi goreng. Jadi tukang nasi goreng ketika lewat sekitar sana, ada seorang cewek yang beli nasi gorengnya. Tapi dia belinya 7 porsi. Ya tukang nasi gorengnya seneng dong. Asik nih dibeli 7 porsi. Tapi dia kaget, ternyata si cewek itu masuk ke dalam rumah hantu Darmo. Dan dia mikir di situ ya, loh, ini kan rumah terbengkalai, nggak ditempatin. Ngibrit lah tuh tukang nasi gorengnya. Nah, nanti cerita ini kita bahas lebih banyak lagi di belakang. Kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya kisah horor setelah dia dari Rumah Hantu Darmo. Langsung kita sapa. Halo Mbak Dia. Halo. Makasih nih, ketemu lagi nih. Iya, jodoh. Wah, Alhamdulillah. luar biasa. Dirimu punya pengalaman horor, jadi diteror setelah dari Rumah Hantu Darmo sama sosok Maria. Iya, betul. Dan si sosok Maria ini disebut-sebut ingin mencelakakan dirimu karena dia juga punya kisah yang tragis dari hidupnya. Betul. Kisah tragisnya tuh kayak gimana sih si Maria? Karena Maria itu meninggalnya di perkosa oleh orang lokal lalu dibunuh bersama keluarga besarnya. Jadi ayah, ibu, adik-adiknya juga. Oke. Dan dia berapa kali diduga gitu ya, ingin mencelakakan dirimu. Iya. Bahkan sempat kecelakaan juga. Iya. Oke. Ditahan dulu ceritanya Mbak Dia. Nah, buat kalian yang mau ngirim cerita, siapa tahu bisa diundang podcast, langsungnya kirim ke sini. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Mbak Dia boleh ceritain awal mula kisahnya kayak gimana, Mbak? Jadi waktu itu kan saya kerja di pabrik
kopi terbesar di Sidoarjo. Nah, teman saya itu ingin banget main ke rumah hantu Darmo. Karena di zaman tahun berapa ya, 10-11 tahun yang lalu ketika saya umur 25 itu udah viral sebenarnya rumah tersebut. Jadi nggak viralnya sekarang-sekarang, udah lama viral. Jadi dia itu kepingin main ke rumah hantu Darmo karena saya tahu tempatnya. Jadi saya memutuskan untuk mengantarkan. Kita tunggu libur kerja dulu. Nah, kebetulan hari Jumat itu off mesinnya. Jadi kita bertiga bisa ke sana, ke rumah hantu Darmo, itu boncengan. Jadi motornya 2. Motor 2 kita ke sana itu agak siang sih Mas, soalnya saya inget itu Pak security-nya itu ini Jumatan. Jadi kita itu langsung masuk aja gitu, nggak ada izin. Kita nggak pakai izin, cuma kita izin ke ibu yang jualan es di depan rumah hantu Darmo. Jadi sekalian nitipin motor, 2 motor kita titipin di situ, kita masuk. Suasana di dalam itu biasa aja sih Mas, karena kita datangnya siang mungkin ya, siang-siang bolong. Ketika orang Jumatan kita main ke rumah hantu Darmo itu, atapnya itu udah roboh separuh, gentengnya tuh robohnya udah separuh. Jadi kita itu main dari sudut. Kebetulan kan ilalangnya kan tinggi kan, tapi nggak ada ular. Udah ilalang itu udah tinggi tapi belum ada pagar. Jadi dalamnya rumah hantu Darmo itu temboknya udah kena vandalisme dari tangan-tangan yang sopan itu. Semuanya pilar-pilar itu divandalisme. Gede banget emang rumahnya ya? Gede banget. Kalau luasnya berapa kurang ngerti ya, yang pasti gede banget Mas. Itu di dalam itu di lantai bawah itu sampai ada panggung terbuat dari semen gitu loh. Panggung. Mungkin buat anaknya yang kecil-kecil belajar nari atau bagaimana nggak ngerti, tapi ada panggungnya dari semen gitu. Itu terus kita ini aja keliling aja gitu dari bawah sampai atas. Terus kita ngobrol-ngobrol di atas karena sejuk Mas. Soalnya nggak kerasa aura-aura angker itu nggak ada. Ya itu tadi mungkin karena siang. Matahari kan bisa masuk langsung ke rumah Darmo. Jadi nggak ada pengap, nggak ada apa, nggak ada. Tumbuhan menjalar banyak ya wajar ya. Mungkin udah lama sekali terbengkalai. Setelah ngobrol-ngobrol kita turun lagi tuh. Karena kan waktu itu temen itu nggak tahu tuh sejarah rumah ini bagaimana. Saya kan juga nggak tahu Mas. Ya udah kita turun, kita beli es sambil tanya sejarahnya rumah ini tuh apa, gimana gitu kan. Kayak sayang banget gitu rumah segede ini. Kok tiba-tiba udah jadi rumah hantu. Kalau versi ibunya yang jualan es itu bilang pemilik rumah tersebut gagal mendapatkan tumbal untuk yang dia sembah. Jin yang dia sembah. Dan pada akhirnya sekeluarga itu meninggal tragis gitu. Tragisnya gimana kurang tahu, pokoknya meninggal secara tragis sekeluarga. Nah waktu itu kan saya tanya, Bu berarti nggak ada keturunan yang selamat? Katanya sih nggak ada Mbak gitu. Jadi rumor tersenternya seperti itu yang saya tahu. Kalau saya sendiri kan dari ibu itu yang menyampaikan gitu. Oh gitu. Pikir-pikir kasihan ya, kita akhirnya ngobrol-ngobrol kasihan ya gitu. Terus kita kan masuk lagi Mas. Belum puas tuh main ke rumah hantu Darmonya. Ya, gak beda mainnya ya? Iya. Umur-umur segitu Mas, kalau sekarang Gen Z kan juga gitu, iseng-iseng masuk ke hutan gitu kan, ya sama. Masa muda dulu. Terus kita sempat minta ibu itu foto, Bu fotoin kita bertiga dong di atas gitu. Mau nggak Bu? Ya berhubung karena lapaknya sepi, ya udah nggak apa-apa. Tapi bentar ya, cuma satu aja gitu kan. Ibu mau nungguin warungnya. Ya Bu nggak apa-apa. Tapi ini bukan warung-warung permanen ya Mas, kayak rombong dorongan gitu loh. Katanya sih beliau warlock. Akam sis itu. Jadi kita sempat difotoin tuh duduk di lantai 2, duduk bertiga, ke foto, terus ibunya turun, ya kita duduk di situ tetap Mas. Tapi dalamnya tuh sampah nggak ada. Kayak sampah plastik, bekas ciki itu nggak ada. Jadi kalau sampah itu pure daun-daun menjalar.
Bersih ya? Bersih kalau menurut saya. Sampahnya yang bersih. Iya benar, nggak ada. Sedotan pun saya lihat nggak ada tuh Mas. Jadi kalau sampah wajar lah, sampah alam, sampah daun-daun kering, itu aja. Setelah itu kan terdengar ada azan asar, kita siap-siap pulang. Siap-siap itu nggak langsung pergi. Oh udah asar gitu Mas, udah asar nih. Sebentar nunggu mataharinya agak sayup dulu biar nggak terlalu panas. Ya sekitar akhirnya jam 4 lah kita pulang Mas, jam 4 apa setengah 5 gitu. Pokoknya udah mau surup lah. Kita turun, kita pamitan sama ibu itu, kita pulang. Udah nggak ada cerita apa-apa tuh, nggak ada. Tapi sempat terasa kenapa ya waktu tadi di atas pas mau pulang itu tengkuk ini loh Mas, rasanya tuh panas banget gitu loh. Oh panas? Panas aja, tapi nggak aku ceritain ke temen kan. Mungkin kurang tidur kali ya, soalnya kan kerjanya shift-shiftan toh pabrik. Gitu, shift pagi, shift malam, shift sore. Akhirnya ya sudah pulang. Pulang tuh nggak terjadi apa-apa, sama sekali nggak terjadi apa-apa. Temen ya terima kasih sudah diajak main gitu. Udah selesai, maksudnya tuh nggak ada cerita apa-apa. Tiba saatnya saya main dengan teman tongkrongan. Kebetulan beliau bernama Desi, dia pulang dari Lombok. Kita ketemu di Royal Plaza. Itu udah beberapa minggu kemudian Mas, nggak ada kejadian apa-apa tuh. Kita main ke Royal Plaza, kita ketemu di sana. Kan waktu itu BBM ya Mas Ian ya, masih BlackBerry tuh. Kita chat bahwa kita ketemunya di food court, lantai atas. Kebetulan dia datang duluan. Saya datangnya kan agak telat lah karena saya kan pulang kerja, habis shift pagi, pulang sore. Setelah itu saya kan naik tuh ke atas, udah jauh, udah kelihatan tuh temanku juga udah ngelihat tuh, Desi itu ngelihat aku. Aku samperin, terus Desi bilang, mana temanmu? Gitu. Teman mana? Teman apa? Maksudnya gimana? Gitu. Desi bilang, kamu kesini tadi kayaknya sama orang deh. Gitu. Enggak kok, aku kesini sendiri. Terus Desinya, oh ya udah kita pesen ini aja, pesen makan gitu. Kayak ya udah gitu loh. Mungkin kan ada orang yang lewat juga kan. Ya udah kita pesen makan. Kebetulan saya tuh kepingin nasi goreng. Tempatnya itu di ujung. Nah tempat duduk saya itu juga di ujung. Kan antri itu pesen dulu. Desi ini melihat sosok tersebut ada di belakangku Mas. Agak menyamping gitu loh. Sosok yang dia lihat waktu aku jalan mendekati dia. Jadinya kan ya kayak orang ini kayak tadi ada di belakang dia, tapi sekarang juga ada di belakang agak menyamping gitu. Dia bilang, kamu habis dari mana? Gitu. Karena saya merasa sepulang kerja itu selalu di rumah, ya saya bilang nggak kemana-mana. Pulang kerja langsung ke rumah, pulang kerja langsung ke rumah gitu. Enggak deh, kayaknya kamu ada yang ngikutin. Saya itu lupa Mas kalau saya pernah main ke Darmo. Padahal kejadiannya beberapa minggu lah, hampir 3 minggu apa berapa gitu loh. Ya lupa kan, orang main-main biasa kok. Dan nggak ada masalah? Nggak ada masalah, nggak ada teror, nggak ada dimimpiin atau gimana, nggak ada. Temanku bilang, kayaknya ada yang aneh deh. Aneh-aneh gimana? Jangan nakut-nakutin ya, aku bilang gitu. Terus si temanku bilang, gini aja kakakku, lusa itu pulang dari Lombok. Nanti ketemuan deh sama kakakku gitu. Mungkin mataku yang salah atau memang beneran gitu loh. Jadi sekalian memastikan Mas gitu. Terus kita habis makan, kita nggak pulang ke masing-masing. Kita turun tapi ke kafe, kita pindah tempat. Nah itu kan motorannya masing-masing tuh. Nah dia kan di belakang. Terus kan ada mobil nutupin motorku. Akhirnya dia mau nyalip itu, dia melihat aku tuh ngegonceng orang yang sama gitu loh Mas. Waktu menuju kafe di daerah Karah, ya daerah gak jauh-jauh dari Royal situ. Dia bilang, beneran ada yang aneh, dia bilang gitu. Aku tadi tuh ngelihat kamu goncengan sama perempuan yang sama. Perempuannya gimana? Itu pas waktu udah duduk di kafe ya. Dia tuh memakai dress di bawah lutut, lengan segini, rambutnya coklat sama kayak kamu. Tapi wajahnya nggak tahu, soalnya kamu belakangi. Waduh, habis dari mana ya? Masa pabrik? Saya bilang gitu. Tapi kalau
diikutin dari pabrik. Jelas kayak terlalu kadaluarsa loh Mas, saya sudah lama kerja di situ. Kok baru-baru ini diikuti gitu, kayak gak masuk akal. Habis kemana ya, saya bilang gitu. Mikir dalam hati, ya wes lah nggak usah di ini, kayaknya nggak ganggu deh ngono. Ya sudah gitu. Setelah itu kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita ngopi sampai jam 9. Karena kan besoknya saya harus kerja pagi Mas. Jadi jam 9 saya pulang. Ada BBM lagi, lusanya ada BBM. Kakaknya Desi pulang tuh dari Lombok. Kita ketemuan di kafe yang waktu habis pulang dari Royal itu loh Mas, ngopi. Kita di situ, waktu itu Desinya belum datang, kakaknya doang yang datang. Kakaknya datang, si Desi masih belakangan, aku yang datang duluan Mas. Jadi dari jauh, saya kan sudah kenal tuh sama kakaknya Desi. Jadi dari jauh, kakaknya juga melihat aku ngebonceng perempuan. Jadi kakaknya mengira aku bawa kawan, bawa teman. Gitu ya sudah biarkan. Setelah nyampe parkiran, terus masuk, si kakaknya Desi bilang, "Mana temanmu?" Gitu. "Teman mana Mas?" Karena kakaknya kan laki-laki. "Teman apa Mas? Kamu kesini sama siapa?" "Sendiri." "Hah masa?" "Iya, aku tadi lihat dari jauh kamu tuh boncengan sama orang." Nggak ada." Wah nggak beres sih gitu. Akhirnya selang beberapa menit setelah saya pesen kopi, pesen cemilan, si Desi datang. Kita ngobrol-ngobrol biasa, temu kangen lah Mas, gak membahas itu. Kangen karena jam 9 saya tetap harus pulang, karena kan shift pagi kan jam 7, jam 6 harus berangkat, jam 9 saya izin pulang. Tapi sebelum itu pamitan, mereka udah janji, kapan-kapan aku main aja ke rumahmu, biar kamu gak capek-capek harus ke kafe, kemana gitu loh Mas, kan lebih enak main ke rumah toh. Iya ya udah, nunggu aku shift malam ya. Kalau shift malam kan pulangnya pagi tuh. Kamu bisa datang jam 8, jam 9 pagi gitu. Nunggu aku pulang kerja, oke, dia bilang gitu. Nunggu tuh Mas, habis shift pagi kan shift sore. Shift malamnya lupa hari apa, datang. Tapi dia gak ngabarin. Tapi dia tahu Mas, kalau aku shift malam itu gak akan kemana-mana, pasti pulang ke rumah. Gak main gitu loh maksudnya. Dia datang jam 9, waktu ketok pintu kan. Dok. "Siapa?" Aku bilang gitu, tak lihat di jendela, oh Desi sama kakaknya. Pas aku buka, ya saya hello lah, hai gitu. Kakaknya itu kaget, ternyata di belakangku itu ada sosok yang sama waktu ketemu di kafe. Tapi waktu di kafe kan gak kelihatan karena kan dibonceng toh. Tapi wajahnya tuh kelihatan Mas, kalau yang di rumah itu, karena membelakangi, tapi agak jauh gitu loh. Wajahnya tuh mirip sama kayak aku. Tapi kalau aku kan coklat ya. Kalau dia tuh putih, kayak bule gitu loh Mas. Kayak orang Eropa gitu loh, cuma tinggi dikit lah. Pokoknya mirip wajahnya itu. Mirip tapi dia perawakannya bule gitu. Iya, rambutnya juga coklat. Rambutnya kan coklat juga. Dia rambutnya juga coklat bergelombang. Oh. Jadi dianya kaget. Kakaknya Desi tuh kaget. Terus kita ngobrol biasa Mas, gak membahas itu. Setelah ngobrol, ketawa-ketawa, poinnya langsung, "Kamu habis dari mana?" Gitu. "Dari mana?" Enggak kemana-mana Mas. "Di rumah aja," saya bilang gitu. Enggak. Ini kayaknya kamu diikuti. Gitu. "Diikuti siapa yo?" Ngono. "Sosok perempuan, tapi wajahnya mirip sama kamu. Tapi bule." Terus sempat tak bercandain kan. Berarti ada versi lokal, wajah versi bule gitu ya. Sempat ketawa kan. Kita bercandain. Tapi serius loh dia. Emang beneran. Gitu. Aku nggak bohong. Coba inget-inget. Aku kan mikir Mas. Ya tetap nggak inget dong. Orang kita main ke Dharma juga sebentar kan menurutku ya. Nggak inget Mas. Gitu. Coba aku komunikasi ya sama sosoknya. "Oke, monggo silakan," saya bilang gitu. Dia berkomunikasi, dia mengakui namanya itu Maria. Dia tinggal di rumah Darmo itu. Dan dia itu mengikuti karena merasa wajahnya itu mirip. Aku pikir, oh berarti nggak ada masalah ini Mas. Soalnya kan cuma ngikut karena mirip. Ya mungkin karena dia pengen nostalgia, saya bilang gitu. Namanya mungkin jin khorinnya kepingin nostalgia Mas, aku ngono. Udah biarin nanti biar pulang-pulang sendiri aku ngono.
kayak gini tuh nggak bisa dipulangin dia, nggak bisa pulang sendiri, harus dipulangin. Iseng kan tanya, harus dipulangin, saya bilang gitu. Kan dia ngikut sendiri, kenapa minta dipulangin? Ya karena dia merasa mirip. Terus kalau harus pengusiran gimana? Maria tuh suka telur, Mas, telur ayam kampung. Nah waktu itu karena tanggal tua ya, saya merasa keberatan. Udah Mas, nggak usah diusir-usir, biarkan saja, saya bilang gitu. Karena merasa nggak keganggu, sayanya nggak keganggu apa-apa, nggak ada teror. Udah suka telurnya milih lagi. Iya, makanya telur yang mahal, ngerti aja berapa mahal tuh. Iya. Kita aja pakai telur kiloan kan. Udah kan, setelah kejadian itu nggak ada kejadian apa-apa Mas. Udah kayak kerja seperti biasa. Terus ada orang pindahan. Kayak Pak D, bapak-bapak sama ibu-ibu gitu loh. Kan saya kan ngontrak, ternyata dia ngontrak di sebelah. Ini kan kontrakan saya, ada kontrakan lagi di sininya. Jadi salah satu rumah. Dia ngontrak di situ. Biasanya kalau ada penghuni baru ya kita berbahasa-basi lah. Bapak dari mana, ini gitu, untuk perkenalan gitu. Ternyata beliau itu orang bisa Mas. Saya juga baru tahu waktu mengirimkan kue di situ, maksudnya salam kenal gitu loh sama ibu-ibu bapak-bapak itu. Beliau bilang, "Nak, kamu ada yang ngikut ya?" Dia bilang gitu. Karena inget kakaknya Desi, tapi saya tetap denial dah Mas. "Enggak Pak, enggak ada." "Oh, ya udah gitu, hati-hati aja gitu." "Emang kenapa Pak? Kayak ada sosok yang ngikutin itu, wajahnya mirip sama kamu." Terus saya bilang, "Pak, masa itu jin korin Pak gitu, korinnya saya kan katanya mirip." "Enggak, ini beda." Gitu. "Ini kayaknya dari luar, bukan dari rumah atau kontrakan gitu, dari luar." Terus saya bilang, "Ganggu nggak Pak?" "Kalau mengganggunya nggak tahu ya, Nak. Soalnya kan kamu ngerasa keganggu nggak?" Gitu. "Enggak sih Pak." "Ya udah Pak, biarin aja." Gitu. Saya bilang gitu. Bapaknya bilang, "Ya pesan Bapak sih jangan dibiarin. Soalnya entitas seperti ini, sosok seperti ini itu lama-lama akan membahayakan." Saya dengerin tuh Mas, namanya kan orang tua yang ngomong, saya dengerin, saya saring yang baik-baik lah. Hal seperti itu nanti dikira kitanya itu menerima. Karena kan nggak diusir tuh, udah tahu tapi nggak diusir. Jadi merasa si Maria ini diterima, gitu, diterima baik. Nah dampaknya itu nanti di kamunya Nak. Nanti kalau kamu punya teman, itu nanti lama-lama bertengkar. Akhirnya kamu nggak punya teman. Kalau kamu punya pasangan, diacak-acak gitu. Jadi hubungannya, jadi nggak punya teman, nggak punya pasangan. Karena dia nggak mau kamu itu punya kawan lah gitu loh Mas. Dalam hati, aduh ya Allah, kok ngeri gini gitu. Untung zaman dulu belum ada Roblox ya. Iya benar. Ada Roblox sinyal diganggu tuh. Iya. Punya bisa banyak temen kan. Bener. Roblox kan baru-baru ini Mas. Makanya. Oke, terus gimana Mbak? Habis itu nggak terjadi apa-apa. Tetap denial Mas, karena saya nggak merasa terganggu dan tidak diganggu. Tapi bapaknya ini atau biasa aku sebut Pak D ini lama-lama ini Mas, menasehati. Itu lama-lama itu nanti membahayakan kamu. Aku belum tahu tuh sejarahnya Maria, nggak mau tahu. Yang penting dianya nggak ganggu ya sudah, gitu aja Mas. Sudah, waktu itu tahajud Mas, teror pertama. Ini teror pertama baru kerasa. Waktu tahajud, saya tuh kan punya cermin yang tingginya itu sama kayak aku Mas. Emang pesen kayak gitu. Jadi kalau mau ngaca dengan outfit waktu kondangan itu pas gitu loh Mas, atas sampai bawah gitu. Pesen yang kayak gitu, jadi sekalian lemarinya gitu. Nah cermin itu menghadap ke kasurku. Sedangkan aku kan sholatnya itu di depan cerminnya gitu Mas. Sholat nggak terjadi apa-apa, namanya tahajud ya. Tapi waktu salam ke kanan, kan cerminnya ada di sini tuh Mas. Salam ke kanan, terus salam ke kiri. Wajarnya kan memang seringnya kebiasaan kan menangkupkan tangan tuh. Saya menangkupkan tangan gini, saya tuh kok ngelihat bayangan cermin yang memantul itu masih tetap noleh ke saya gitu loh Mas. Tetap begini.
Ya kan kaget ya, jadi langsung begini kan. Tapi tetap ternyata cerminnya itu udah berubah, sama seperti kayak aku shock itu. Oh mungkin kan aku terlalu kepikiran mungkin. Terlalu kepikiran. Ya sudahlah, tak bilang gitu Mas, ya sudah. Sudah beberapa bulan nggak terjadi apa-apa. Bukan beberapa bulan ya, ada ya sebulan lah nggak terjadi apa-apa. Sudah. Aku tuh kan punya kebiasaan kalau sebelum tidur itu bercermin kan Mas, cermin sama sisiran gitu loh. Jadi nanti setelah sisiran itu kan pasti ada rambut rontok, itu aku bersihin semuanya. Terus dibuang ke sampah, tidur gitu. Kebiasaan sampai sekarang. Nah, ketika bangun itu kok sering lihat rambut itu berserakan loh Mas di lantai, di depan cermin itu. Jadi kan aku itu kepikiran Mas, maksudnya aku tuh mimpi ngelendor, mimpi terus sisiran, terus tidur lagi yo gitu. Rambutnya soalnya coklat sama Mas, kayak rambutku ini. Jadi aku kan nggak bisa bilang itu punyanya Maria kan. Bisa jadi memang akunya yang mimpinya bergerak gitu maksudnya. Padahal sebelum tidur rambutnya nggak ada ya? Nggak ada Mas, udah bersih. Sampai sekarang pun kebiasaan itu masih saya lakukan gitu. Tapi aku pikir apa mungkin aku kebangun terus ya sudahlah, tetap aku bersihin Mas, aku bersihin. Udah nggak ada masalah. Terus suatu waktu pas sisiran, mau tidur sisiran kayak biasa sambil nyanyi. Yang dipantulkan di cermin atau di kaca itu memang aku, tapi senyumnya tuh menyeringai Mas. Senyumnya tuh menyeringai sampai segini, ya otomatis saya kan shock tuh. Sisirnya aku lempar tuh ke kaca. Kaget soalnya. Kaget aku deg gitu. Aduh apa itu Mang ya? Apa aku kepikiran atau gimana gitu. Itu udah kayaknya kacau nih gitu. Kacau nih. Aku harus ngomong ke Pak Des, tapi nunggu pagi kan nggak enak kalau malam ke rumah orang kan. Nunggu pagi aja gitu. Nggak bisa tidur Mas. Namanya kepikiran. Itu tadi apa ya gitu. Apa cuma mataku yang tersilap gitu. Kan tetap denial tuh Mas. Karena masih muda ya. Paginya akhirnya ketemu Bude waktu itu nyuci piringnya kan di depan Mas. Bude Pak De ada nggak gitu? Ada di dalam itu orangnya gitu. Masuk aja. Masuklah. Assalamualaikum Pak De gitu. Oh iya, ngapo nak? Nah, ada apa nak? Gitu. Pak De saya ceritakanlah masalah itu tadi Mas, yang bercermin. Gitu. Kan sudah aku bilang sih nak, itu pasti ganggu. Gitu. Sejarahnya dia itu apa sih Pak De gitu, kenapa kok tiba-tiba, terus ya tak cobalah komunikasi gitu. Akhirnya dikomunikasi, sama juga Mas, sama kakaknya Desi ngomongnya, namanya Maria, tinggalnya di rumah Darmo, dia meninggal di situ. Terus tapi poinnya Pak De ini agak panjang malahan penjelasannya. Dia itu kenapa ngikutin, karena merasa wajahnya itu mirip, jadi dia ingin ya aku juga harus seperti dia gitu. Kan kaget. Harus seperti gimana Pak De gitu. Kan lokal saya bilang. Matinya sama. Kaget lah Mas. Masa ngomong gitu Pak De gitu. Ya yang disampaikan seperti itu. Namanya jin kan ya bisa manipulatif. Tapi yang disampaikan memang seperti itu. Kaget Mas. Terus tapi sebelum kamu itu sudah ada yang meninggal gara-gara Maria itu. Tapi sebelum itu beberapa puluh tahun yang lalu gitu loh Mas. Jadi si Maria pengen dirimu tuh matinya tragis juga? Iya, karena merasa mirip gitu loh Mas. Wajahnya mirip, nasibnya kalau bisa ya harus sama gitu. Sebelum saya itu ada ternyata yang dibuat tragis, ya mungkin karena takdir atau campur tangan Marianya, kurang tahu ya Mas. Meninggalnya sama juga Mas, tragis, diperkosa lalu dibunuh. Sebelum saya ya Mas. Wah itu jadi saya agak kepikiran tuh Mas. Itu saya kepikiran Mas, terus bilang,
Pak De kalau mau cara ngembaliinnya gimana ya gitu. Ada ritualnya nggak? Nggak, kalau diikutin secara mirip, wajahnya mirip, itu nggak perlu pakai ritual. Kecuali karena kelakuan, Mas. Karena kalau kelakuan itu berasa kayak udah separuh jiwa gitu loh, Mas. Tapi kalau mirip itu bisa langsung dikembalikan. Gitu. Saya ngembalikan kan juga nunggu momen, Mas, karena saya kan kerja tuh. Terus nggak ada masalah apa-apa sih, tapi kan ya tetap ketakutan ya, Mas. Tapi setelah itu saya tuh berpikir, Mas, yang setelah Pak D ngomong kalau nanti kalau punya teman itu akan sering bertengkar dan lain-lain, saya pikir itu benar, Mas. Karena waktu kerja ya, di tempat kerja itu emosi saya itu nggak stabil. Jadi kayak kesalahan partner kerja yang kecil yang bisa saya normalisasi itu akan saya besar-besarkan. Akhirnya kan orang kan nggak seneng kan, akhirnya menjauh. Dan baru sadar kalau saya itu udah nggak punya teman. Oh. Gitu. Dan baru sadar itu gitu, maksudnya setelah introspeksi diri. Gara-gara omongan si Pak Ade tadi ya? Iya. Gitu. Akhirnya aku chat temanku yang Desi itu, yang dari Lombok itu. Dari Lombok kebetulan dia belum balik merantau ke Lombok. Aku ajak dia, tapi kan BBM ya chat ya, meluangkan waktu dulu. Kalau di hari itu bisa apa enggak, ini apa enggak gitu. Kan harus disamakan. Nunggu shift pagi agar bisa dikembalikan sore itu kan aku masih shift sore, Mas. Jadi nunggu shift sore selesai, shift malam selesai, baru shift pagi. Gitu. Sempat mimpi, Mas. Sempat mimpi dengan orang yang mirip kayak aku juga. Dia ngomong memang, namanya Maria. Kayak mengenalkan diri gitu loh. Tapi kan aku sudah tahu dari kakaknya Desi sama dari Pak D itu. Dia ngomong namanya Maria. Dia tuh kayak cerita gitu, Mas. Cerita meninggalnya itu tragis. Bapak ibunya itu dibunuh, adiknya juga. Kalau nggak salah ya, Mas, adiknya itu dibunuh juga. Tapi saya lupa, maksudnya punya adik berapa. Dia juga dibunuh. Jadi meninggalnya sekeluarga itu tragis. Setelah itu kan entah ya di mimpi tuh saya kok cuma mendengarkan saja gitu, Mas. Terus dia tuh nangis gitu. Terus hilang kayak menguap gitu loh, Mas. Terus kayak ini ya, membenarkan dirinya itu tinggal di Darmo gitu loh. Ya berarti memang benar sosok yang mengikuti itu dari rumah Darmo gitu loh. Setidaknya saya itu memastikan juga. Setelah pulang kerja yang shift pagi itu sore, kan pulang kerja itu jam 3. Nah itu langsung, Mas, langsung berangkat. Padahal masih pakai seragam tuh. Kan aku motoran sendiri, Desi sama kakaknya. Jadi kita ketemuan di titik kumpul lah. Gitu. Kita ketemuan di titik kumpul, baru ke ininya barengan gitu. Di tengah perjalanan kita barengan. Itu saya sempat kecelakaan tunggal juga, Mas. Jadi nabrak pohon. Jadi ini pengen ke rumah Darmo lagi? Untuk? Ngembaliin Maria itu. Oh. Sesuai instruksi Pak D itu. Oke. Tapi ditemenin Desi sama kakaknya nih? Iya. Karena kan kata Pak D kan nggak perlu ada ritual. Berarti kan lebih ringan toh, Mas. Oke. Mau ngembaliin ke rumah Darmo itu sempat tabrakan juga. Jadi aku harus boncengan 3 sama kakaknya, Desi dan aku. Tapi kalau udah masuk kawasan rumah Darmo, perumahan elit itu kan sudah nggak ada polisi, jadi boncengan 3 itu aman. Motornya titip bengkel dulu. Yang penting pikir saya tuh hari ini harus selesai. Gitu loh, Mas. Pas banget ya mau ke sana kecelakaan ya? Iya. Iya. Tapi untung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sayangnya nggak apa-apa. Oke. Tapi sempat chat teman lain buat jemput aku di bengkel gak jauh dari rumah Darmo. Karena kan kalau udah jalan raya nggak bisa boncengan 3 toh, Mas. Gitu. Saya naik apa? Dulu nggak ada ojol. Nyampe di rumah Darmo itu jam 4 lebih lah. Karena kan jam 3 saya dari Sidoarjo toh. Gokil sih ini bela-belain ya? Iya, karena udah nggak nyaman, Mas. Udah mulai kerasa. Kalau kemarin-kemarin kan nggak kerasa tuh.
Jadi mengentengkan ya, gitu. Tetap Mas aku bela-belain tuh, nyampe parkiran, nggak ada parkiran sih, kita parkir sendiri di tempat ibu jualan es. Kebetulan beliau nggak jualan Mas, libur. Jadi kita geletakin aja motornya kakaknya Desi di situ. Kita masuk itu nggak dilarang Mas sama security Mas. Security-nya kan nggak jauh, security-nya kan agak jauh dari itu, rumah Darmo. Dia tiba-tiba itu udah langsung masuk gitu kakaknya Desi bilang gitu. Udah nggak usah banyak, soalnya keburu maghrib gitu. Masuk kita bertiga pelan-pelan karena kan semak belukarnya tinggi toh. Banyak apa Mas? Tumbuhan menjalar. Masuk, aku tuh merasa ya Mas ketika masuk itu rumah ini kok kayak hidup itu apa Mas? Kayak nggak terbengkalai gitu. Jadi pas masuk itu aku tuh sampai bisa melihat kayak ada anak kecil lari-lari, kejar-kejaran dengan saudaranya. Iya, Rasanya nih. Rasanya. Aku tuh bisa melihat ada seorang bapak dan ibu itu bergandengan tangan turun dari tangga. Aku bisa melihat sosok yang mirip aku yang mungkin itu juga Maria ya. Itu melambaikan tangan, turun juga dari tangga gitu. Aku melihatnya di waktu masih di bawah ya, bukan ke atas, bukan di lantai atas sambil jalan itu. Seperti itu, jadi kayak rumahnya tuh utuh. Terus si Desinya bilang, dia jangan ngelamun gitu. Ternyata saya tuh ngelamun Mas. Jadi tapi aku ngerasanya tuh nggak ngelamun. Kayak real yang dilihat. Iya, gitu. Jadi aku tuh bengong gitu loh Mas. Jadi aku tuh merasa takjub. Rumah ini loh nggak terbengkalai. Rumah ini loh bagus gitu loh Mas. Ada penghuninya. Yang dilihat Maria tuh kayak gimana pas saat itu? Pakai baju apa? Dress segini, selutut, terus ada motif bunga-bunga. Ya kan kalau tahun-tahun apa ya Mas, tahun berapa itu ya? Kalau zaman-zaman Belanda itu kan segituan, tahun 60 ya? Atau yang selesai kebayak lah. Kan gitu seginian tuh. Berarti beda ya sama yang sebelum-sebelumnya ya? Sama. Oh sama? Bajunya sama. Jadi aku melihatnya tuh real gitu loh Mas. Tapi kata Desi tuh aku bengong. Bengong terus aku lihat lagi tuh ya tetap bangunan terbengkalai. Akhirnya aku tuh merasa Maria itu tempatnya di atas gitu. Feelingku saja Mas. Jadi aku naik tuh ke tangga. Temenku nggak ikut. Udah aku aja yang ke tangga sendirian gitu. Nggak apa-apa. Aku naik tangga ke lantai 2 ke tempat yang merasa feelingku tuh Maria di situ tempatnya. Gitu. Aku terus bilang Mas, sesuai instruksi Pak D ya, Maria, aku datang untuk mengembalikan kamu. Kita nggak sama, kita berbeda, kita nggak ada hubungan apa-apa, dan memang kita nggak ada urusan. Gitu. Kamu tenang di sini, aku mau pulang. Kita nggak kenal, dan jangan ngikut lagi. Udah gitu Mas. Setelah itu angin itu berpusar Mas, kayak pusaran angin ya. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya lesus ya, angin lesus. Jadi angin itu putaran dari kecil, besar gitu loh Mas. Jadi daunnya itu ikut berpusar di angin tersebut. Tinggi Mas, tingginya seaku gini. Anginnya itu berpusar, jadi daun itu ikut berpusar kan sampai agak tinggi seaku terus diem gitu Mas. Langsung anginnya hilang, jadi sampah daun-daun itu langsung jatuh semua. Ya dari situ saya ketakutan lah Mas. Langsung turun ke bawah, terus bilang ke kakaknya Desi, aduh Mas, ayo Mas cabut Mas, saya bilang gitu. Terus kakaknya Desi, oh iya oke, ya ayo cabut gitu. Kita pelan, kita kan otomatis menyibak ilalang dikit kan, emang ilalangnya tuh tinggi Mas. Kita keluar terus ambil motornya kakaknya Desi itu sempet starternya agak macet Mas. Bensin masih penuh, nggak rusak, itu masih agak macet. Otomatis kan agak semakin panik ya. Akhirnya diengkol tuh sama kakaknya Desi, diengkol, bisa kita boncengan 3. Pas naik, aku kan lihat ke atas gini, lihat ke atas rumah Darmo itu, maksudnya untuk terakhir lah gitu. Pas lihat, nengok ke atas itu aku melihat sosok Maria, memang wajahnya mirip sama kayak aku, rambutnya coklat bergelombang kayak aku. Dia melambaikan tangan,
wajahnya itu sedih Mas. Ya saya panik lah Mas ya, langsung ayo Mas cepet Mas cepet gitu. Terus di starter lah kita pulang itu langsung keramas, langsung semua takut Mas, pokoknya takut. Lapor lagi ke Pak D. Pak D, sudah gitu. Sudah kamu kembalikan, sudah. Masa nanti ada teror lagi, ada apa-apa? Enggak lah kayaknya gitu. Oh ya sudah, gitu. Alhamdulillah gitu Mas. Sesudah itu nggak ada masalah. Udah hari-hari itu seperti biasa. Selang berapa ya, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Saya tuh nggak bisa tidur. Setelah nggak bisa tidur, aku tiba-tiba kayak langsung, mungkin karena nggak bisa tidur, terus tidur sebentar gitu loh. Aku itu melihat Mas, kayak tiba-tiba itu ada asap, terus membentuk sosok, tiba-tiba itu Maria. Maria itu, dia tuh kayak marah, sedih gitu loh Mas. Dia tuh mengungkapkan kesedihannya, kayak semacam, kenapa kamu nggak suka sama aku? Kenapa kamu bilang nggak mirip? Kita mirip, kita sama. Matimu juga harus sama, gitu Mas. Kamu harus seperti saya, gitu. Pokoknya dia tuh kayak meluapkan emosinya gitu loh. Dan aku tuh terdiam gitu Mas, terus nggak ngomong apa-apa, kayak ketakutan Mas. Ketakutan. Terus si Maria tuh menangis Mas, kayak menangis histeris gitu loh sambil menangkupkan tangannya itu. Terus dia gini, itu darah semua Mas, keluar dari matanya itu. Jadi menangis darah. Itu kan aku di dalam mimpi tuh teriak-teriak tuh. Ternyata di dunia nyata saya ketidurannya juga teriak-teriak Mas. Ya dibangunin lah sama serumah. Maksudnya ngigo apa gitu, sampai keringet dingin. Itu sampai gemetar sebadan-badan. Kan nggak cerita tuh sama keluarga. Di aja saya bilang, enggak, aku pegel kayaknya gitu. Karena takut membebani itu satu, nanti ikut takut ya kan. Terus enggak lah, aku harus ketemu Pak D besok gitu, tapi dalam hati. Jadi kalau biasa tidur sendirian itu minta temenin untuk sementara. Terus paginya ketemu Pak D. Aku bilang, Pak D, apa? Dia bilang, kemarin aku tidur ketemu dengan Maria. Gitu. Hah? Gimana ceritanya? Ya aku ceritain Mas, seperti yang tadi itu. Pokoknya nggak aku kurang-kurangin, nggak aku lebih-lebihin. Sama. Oh aman itu. Itu hanya kayak salam perpisahan. Pak D bilang gitu. Yakin aman Pak D? Yakin. Dia cuma kecewa aja gitu. Jadi kecewa marah tapi nggak bisa apa Mas? Nggak bisa membunuh lah kasarnya itu. Tapi tetap dia di rumah Darmo katanya. Ya sudah sih alhamdulillah saya bilang gitu. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, itu yang terakhir. Dan sampai sekarang saya nggak pernah sih Mas lewat Darmo, selalu muter sih. Kayak ada trauma gitu. Tapi dengar-dengar katanya sekarang udah di pagar tinggi. Katanya pagarnya sekarang udah tinggi Mbak. Udah nggak kayak dulu kan nggak ada. Dulu itu ada pagar tapi seng, tapi kayak nggak niat ngasih pagar gitu loh Mas. Jadi orang itu masih bisa masuk menerobos rumah. Dan sekarang itu sudah tertulis ada pemiliknya, ada ahli waris. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Padahal dulu itu dicari katanya. Dicari-cari ahli warisnya. Banyak yang bilang kan ini rumah siapa sebenarnya. Bahkan itu sampai Akam Sis itu, Barlok City itu nggak tahu itu rumah siapa. Warok juga nggak tahu ya waktu itu ya. Kata ibu yang jualan es itu nggak tahu terbengkalai gitu. Jadi rumor yang beredar itu ya rumahnya, katanya ya bukan saya yang ngomong secara belak-belakan, bekas orang pesugihan gitu. Kan semuanya keluarga kan sudah meninggal tuh, anak-anaknya sudah meninggal karena tragedi tersebut. Jadi memang nggak ada ahli warisnya. Itu rumah legend banget, gede rumahnya. Tapi tadi pas Mbak Diah cerita dia malam-malam nyisir, terus senyum-senyum menyeringai. Iya. Aku jadi keingetan ini, cerita ada seorang artis yang sebelum manggung itu
kemarinnya dia itu ke rumah hantu Darmo gitu. Nah sama, pas dia di rumah hantu Darmo tuh biasa-biasa aja. Nah tapi pas lagi manggung, dia tuh kayak di lagu keberapa gitu, kayak merasa tuh udah bukan dirinya gitu. Si penonton ini ngerasa nih kayaknya bukan dia deh gitu. Dan bahkan ada satu momen gitu, senyumnya tuh seakan-akan menyeringai gitu loh. Coba kalian cari deh, koreksi kalau gue salah ya gitu. Ada itu videonya tuh, ceritanya juga ada gitu. Coba kalian cari deh, kalau misalnya kalian tahu boleh komen di bawah. Itu yang menyeringai itu gitu. Dan tadi kan si Maria ini kan cewek gitu ya, jangan-jangan yang mesen nasi goreng sama itu ya? Mungkin. Yang kisah legend itu nasi goreng pernah denger gak? Iya, Yang mesen 7 porsi kan? iya. Tapi ternyata lah, ceweknya kok malah masuk ke dalam. Ya untungnya kan pemilik nasi gorengnya kan sadar gitu loh Mas. Nah kalau nggak sadar kan seperti yang apa itu, yang rumah mana itu? Oh, rumah di Jakarta ada. Iya, yang masuk nggak keluar lagi tuh gimana itu? Iya, iya. Jangan-jangan yang menyeringai, yang wajahnya menyeringai, yang artis itu, jangan-jangan si cocok loginya Maria, ya, iya, cocok loginya ya. si Maria tuh. Tapi ya kita mungkin harus fair juga ya. Asal usulnya ini kenapa bisa terkenal gitu jadi rumah hantu Darmo tuh dari mana itu? Itu gue masih belum tahu sih. Iya, sampai sekarang kan banyak versi toh Mas. Banyak banget. Dirimu pernah dengar nggak yang selain yang pesugihan? Ada lagi nggak? Nggak ada. Dengarnya yang itu toh Iya, ya? yang pesugihan itu. Itu saja. Jadi anak keturunannya yang dihabisin oleh jin tersebut. Iya, ada versi lain juga gitu yang bilang bahwa sebenarnya mereka itu difitnah, terus lalu dihabisi secara tragis gitu. Jadi perlahan-perlahan gitu. Nah si pesugihan ini itu fitnah katanya gitu, untuk framing gitu, sampai akhirnya dia dihabisi dengan secara tragis gitu. Tapi balik lagi nih nggak tahu ya, karena ini kan bukan fakta gitu. Jadi ini cerita rakyat yang berkembang aja gitu. Sampai sekarang kan nggak tahu juga. Yes. Dan awal mulai berkembangnya itu dari mana itu yang gue belum tahu. Gitu. Iya sama Mas. Makanya waktu itu kan temanku yang kerja di pabrik kopi itu kan nanya, ini awalnya gimana ya rumah sebesar ini? Kok sampai bisa terbengkalai disebut rumah hantu? Makanya saya juga kan nggak ngerti tuh. Makanya tanya ke Ibu S itu. Ibu S aja taunya ya itu yang terdengar itu. Lebih dari itu dia juga nggak tahu, padahal beliau akamsi loh Mas. Nggak tahu juga. Ya itu misterinya mungkin ya, karena kan bagi banyak orang kerja 20 tahun aja belum tentu bisa beli rumah segede itu kan. Iya. Di zamannya loh. Ini udah ada rumah malah ditinggalin. Gede banget. Itu misteriusnya ya. Iya. Ya udahlah, kalau kalian misalnya tahu boleh banget komen di bawah. Mbak Dia, makasih ya udah datang dan bercerita, nggak ada bosan-bosannya nih. Terima kasih. Punya pengalaman seperti ini ya. Iya. Ditunggu pengalaman yang lainnya ya. Oh, udah jangan dirimu explore aja ke tempat horor lagi yang lain ya. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Dimana ya tadi bahwa kita nggak tahu ya cerita awalnya tuh rumah hantu Darmo tuh seperti apa gitu dan kebenarannya seperti apa. Hanya cerita rakyat yang berkembang, tapi ternyata ini fenomena yang dialamin sama Mbak Dia ya, bahwa ada beberapa yang mengatakan sosok Maria gitu. Gak lama setelah Mbak Dia pergi ke rumah tersebut. Selamat liburan tahun baru buat kalian semua. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.